Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi spirit Islam dan rujukan utama doktrin Islam. Pertama ada spirit Islam dan cara mengetahuinya. Spiritualitas berasal dari kata spirit, artinya semangat, jiwa, batin, rohani, dan keagamaan. Dalam pandangan Islam, spiritualitas adalah perilaku yang berhubungan dengan Tuhan dan agama. Contohnya seperti sholat, karena itu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Yang kedua ada makna spiritualitas. Maknanya adalah semangat yang diiringi dengan rohani atau batin, karena rohani selalu berkata jujur. Itu juga menjadi bagian dari kunci spiritualitas. Tujuannya agar kita sebagai manusia bisa mempunyai keinginan-keinginan di dalam hidupnya. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk hidup yang selalu merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki. Selanjutnya ada fungsi spiritualitas. Spiritualitas pada generasi pertama Islam berfungsi untuk mendorong gerak sejarah ke depan dan pada saat yang sama juga membuat hidup lebih seimbang. Itu bagi masyarakat yang terbelakang. Melalui kesadaran mental spiritual juga berfungsi untuk menanamkan sikap jujur, amanah, syukur, ridho, tawakal, mendekatkan diri pada Tuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada peranan spiritualitas dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa dalam beragama, khususnya dalam beribadah, senantiasa melibatkan fisik, sebagaimana yang terdapat dalam ajaran ibadah ritual seperti sholat, puasa, zikir, dan sebagainya. Namun, hendaknya tidak berhenti ketika hal-hal yang bersifat fisik, kasat mata, dan rutinitas tersebut telah dilaksanakan, melainkan harus disertai dengan memahami dan menghayati pesan mental spiritual dari ayat-ayat yang ada di dalamnya. Lalu ada cara mengetahui spiritualitas menurut Al-Qaradawi. Yang pertama ada al-iman al-amik, artinya memperkuat iman kepada Allah dengan selalu mengesahkan dan menyandarkan diri hanya kepadanya. Maksudnya itu tidak menyekutukan Allah. Yang kedua ada al-ittisal al-wasik, artinya membangun hubungan dan komunikasi yang kuat dengan Allah. Contohnya bisa dengan sholat. Yang ketiga ada Tothir al-qalb, artinya supaya mensucikan diri dari berbagai penyakit hati, agar manusia yang awalnya sensitif bisa senantiasa ingat kepada Allah dan takut akan siksanya, serta penuh harap terhadap rahmat dan ampunannya. Yang terakhir ada tujuan spiritualitas. Yang pertama ada meningkatkan kualitas iman dan takwa. Kedua meningkatkan kualitas ibadah. Yang ketiga meningkatkan akhlak yang baik. Yang keempat tercapainya perdamaian hakiki. Yang kelima terjaga dari dunia dan akhirat. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ahmad Naufal. Pada Ahmad Naufal dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi summary B. Rujukan utama umat Islam tentang teks dapat dilihat dari Quran dan hadis, dan tentang sejarah ambil dari sirah Nabi dan sahabat. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk umat manusia dalam rangka mengatur kehidupannya. Kehadirannya sebagai petunjuk tidak menjadikannya sebagai satu-satunya alternatif bagi manusia, tetapi menempatkan sebagai motivator. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan merupakan satu-satunya alternatif atau satu-satunya peranan, akan tetapi juga menjadi motivator bagi umat muslim di dunia agar manusia dapat berpacu secara positif dalam berkehidupan atau kehidupan. Rasulullah SAW sebagai at-tarbiyal ula atau pendidik pertama pada masa awal pertumbuhan Islam telah menjadikan Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam di samping sunnah beliau sendiri, sehingga keberadaan Al-Quran yang memiliki perbendaharaan yang luas bagi pengembangan peradaban manusia menjadi barometer utama dalam memahami konsep-konsep pendidikan
dalam berbagai dimensi, baik dalam tataran kemasyarakatan, moral maupun spiritual, serta material di alam semesta ini. Jadi dalam Al-Quran diperjelas lagi dengan hadis atau dengan sunnah-sunnah beliau sendiri yang terdapat dalam hadis Rasulullah. Selain Al-Quran, Al-Hadis berfungsi sebagai bayan at-tafsir dan bayan at-taksis terhadap Al-Quran. Maksudnya adalah hadis berfungsi juga sebagai penerjemah atau penjelas, bayan at-tafsir, penjelasan yang terperinci atau bayan at-taksis terhadap Al-Quran. Di sisi Al-Quran bisa kita dapati juga dalam Al-Hadis. Al-Hadis juga memberikan landasan yang jelas tentang pola dasar pendidikan Islam. Eksistensi As-Sunnah merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan penjelasan Nabi, pesan-pesan ilahiyah yang tidak secara terperinci disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi dalam setiap aspek kehidupan telah dijelaskan sering-seringnya dalam Al-Quran dan hadis. Dan penjelasan Al-Quran dapat kita peroleh juga di dalam Al-Hadis yang lebih terperinci. Selanjutnya akan disambung oleh Ustaz pokoknya pengertian ijtihad dan tujuan ijtihad. Ijtihad biasa dikenal sebagai sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang dapat dilaksanakan oleh siapa saja untuk memutuskan perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Tujuan ijtihad yaitu memenuhi keperluan umat tentang pedoman hidup beribadah kepada Allah di suatu tempat dan waktu tertentu. Fungsi ijtihad yang pertama ada sebagai ar-ruju, kembali, yang dimaksud itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua sebagai al-ihya, yaitu kehidupan. Kenapa disebut kehidupan? Karena ijtihad dijadikan sebagai pedoman hidup di setiap perubahan zaman. Yang ketiga sebagai inabah, pembenahan diri atau pemberesan atau evaluasi dari ijtihad ulama terdahulu yang dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks dan kondisi zaman. Ruang gerak pemikiran ijtihad. 1. Hukum syara yang bersifat qot'iyat. Qot'iyat adalah nas yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak terbuka untuk makna lain. Nas di sini artinya sumber atau dalil-dalil tertentu. Yang kedua, hukum syara bersifat zaniyat. Zaniyat adalah nas yang tidak jelas atau spekulatif dan terbuka bagi pemaknaan, penafsiran, dan ijtihad yang lain. Model pemikiran ijtihad yang dibutuhkan di zaman sekarang. Yang pertama ada model ijtihad intiqai, yaitu pemikiran ijtihad untuk memilih salah satu pendapat yang kuat sesuai dengan alat ukur mentarjih. Tarjih di sini prinsip-prinsip dalam ijtihad. Yang kedua, model ijtihad indisai, yaitu ijtihad yang bisa disebut ijtihad yang kreatif dan inovatif. Adalah pemikiran ijtihad yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang baru yang dimana belum pernah dikemukakan oleh ulama mujtahid terdahulu. Yang ketiga, ada bentuk-bentuk pemikiran ijtihad kontemporer. Yang pertama ada ijtihad dalam bentuk perundang-undangan modern, yaitu pemikiran ijtihad bagi para mujtahid untuk mampu menggali menetapkan hasil ijtihadnya untuk menyempurnakan perundang-undangan yang lebih baik dan kontekstual. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang sekarang diajukan proses perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, ada dalam bentuk fatwa. Fatwa dan lembaga fatwa merupakan satu institusi yang dibutuhkan masyarakat agar para masyarakat menyadari perlunya ijtihad secara kolektif untuk memecahkan suatu masalah secara interdisiplin ilmu sehingga dapat melahirkan tanggapan-tanggapan atau jawaban yang lebih baik.
Contohnya di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, ada ijtihad dalam bentuk penelitian. Ijtihad dalam bentuk penelitian ada dua. Yang pertama, ijtihad lapangan, dan yang kedua ada kepustakaan. Untuk ijtihad kepustakaan menggunakan ijtihad intiqai, dan untuk penelitian lapangan menggunakan ijtihad inisiatif. Yang terakhir ada objek kajian hukum Islam kontemporer. Kajian hukum Islam kontemporer dapat dikategorikan ke beberapa aspek. Yang pertama, aspek hukum keluarga yang membahas semua yang terkait dengan al-ahwal asyasyiyah. Contohnya seperti pembagian hukum waris atau akad nikah via telepon. Yang kedua, ada aspek ekonomi yang terkait dengan persoalan riba dan pengolahan zakat modern. Yang ketiga, ada aspek pidana yang pembahasannya tentang isu-isu hak asasi manusia dan humanisme agama. Yang keempat, ada aspek kewanitaan. Pembahasannya tentang peran serta kalangan wanita dalam beraktivitas yang dulunya dianggap wilayah laki-laki, sekarang menjadi sederajat, dan membahas juga tentang hukum muslimah dan wanita karir. Yang kelima, aspek medis, yaitu perkembangan dalam ilmu kedokteran yang semakin pesat. Contohnya bayi tabung dan bank sperma. Yang keenam, aspek teknologi, yaitu perkembangan teknologi yang diciptakan untuk berbagai kemudahan, seperti memberi salam melalui bel. Yang ketujuh, ada aspek ibadah, yaitu yang membahas tentang wacana yang berkembang di sekitar kita mengenai ibadah, seperti menahan haid demi ibadah haji. Dan yang terakhir, aspek politik, yaitu perdebatan tentang istilah negara Islam seperti proses pemilihan umum. Mungkin sekian yang bisa disampaikan untuk kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.